Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronella Neti, Guru Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Dasar Negeri 05 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 BITS 3 LPTK Santa Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 fase C dengan tema Daud Sang Pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, guru. Apa kabarnya? Baik, sehat, ceria, cerdas, gembira. Hore. Semuanya hadir? Hadir. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Bu Guru mau bertanya. Minggu kemarin masih ada yang ingat tema pelajaran kita apa? Ada yang masih ingat? Ya, Seril? Tidak. Sekarang Bu Guru akan mengingatkan, minggu kemarin tema kita adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, sekarang tema baru Daud Sang Pengampun. Daud Sang Pengampun. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bu Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Ayo kita berdoa dulu. Ya. Ambil sikap berdoa. Demi kita berdoa dulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang mulia, pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal sejarah keselamatan yang melibatkan Raja Daud sebagai orang pemimpin yang membawa Israel pada kejayaan. Bantulah kami untuk mampu menyadari bahwa Engkau mengganti kami untuk menjadi pemimpin. Bantulah kami untuk memiliki hati yang suci, hati yang penuh dengan cinta kasih, sikap rendah hati, dan hati yang selalu bersandar kepada-Mu. Karena menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan-Mu, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pementara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Ada yang tahu siapa Raja Israel yang digantikan Raja Daud? Ada yang tahu? Siapa? Saul. Kenapa dia digantikan? Karena apa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, karena dia tidak taat kepada Tuhan, karena dia mempunyai iman yang mungkin imannya tidak terlalu besar kali ya, karena dia lebih percaya kepada Tuhan yang lain. Anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu akan menyampaikan TP dan KKTP. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Daud, yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin Israel sehingga mampu meneladani sikap kepemimpinan Daud dalam hidup sehari-hari. KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kisah Daud menjadi raja bangsa Israel berdasarkan 2 Samuel bab 5 ayat 1 sampai 5 secara bergotong royong dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan keteladanan Raja Daud berdasarkan 2 Samuel bab 5 ayat 1 sampai 5 secara bergotong royong dengan benar. Nah, anak-anak, ini sudah Ibu sampaikan, kita akan melakukan ice breaking. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Kita berdiri dulu ya. Kita ice breaking. Kita tepuk jempol ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan bernyanyi. Semuanya masih dalam posisi berdiri ya. Oke. Ayo. Anak raja, kita semua anak raja.
Komik Alkitab Anak. Mendengarkan pembacaan puisi ya. Daud menjadi Raja Israel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 5. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat. Akhirnya, pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi Raja Israel. Sekarang, Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Daud menjadi Raja Israel yang terkuat dan pemberani. Ayat hafalan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kitab Roma pasal 8 ayat 31. Nah, kita tadi sudah mendengarkan kisah tentang Daud sang pemimpin. Sekarang Bu Guru minta satu orang untuk membacakan teks kitab suci. Silakan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel. Kamu ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kamu, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Sampai Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron. Ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Ya, terima kasih ya Selin karena sudah membacakan teks kitab suci. Nah, di sini Ibu akan membagikan menjadi dua kelompok ya. Kalian akan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan untuk kalian. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakannya, Bu Guru akan memberikan cara mengerjakan LKPD ini. Kalian boleh mengerjakannya boleh melalui
kelompok. Ya, ya, titik ini. Perhatikan itu pertanyaannya itu. Bagaimana? Udah? Hah? Bisa nggak soalnya? Bagaimana? Lumayan apa? Lumayan sulit? Lumayan mudah atau bagaimana? Hah? Sedang? Kelompok kalian? Bagaimana? Sedang? Udah selesai? Sudah? Anak-anak karena sudah mengerjakan tugasnya, Bu Guru minta setiap kelompok maju di depan ya. 3 orang silakan. Kelompok ya sendiri. 1 orang membacakan hasil kerjanya ya. Siapakah daun menurut kisah tersebut ya? Daun nomor 2. Apa saja keterampilan yang bagus? Gembala-gembala menggunakan. 3. Mengapa daun diberi pada umur? Taulah tidak menghasilkan
Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, tempatnya. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Maka Daud menulis kisah tersebut di atas. Daud sang pemimpin. Apa saja keterampilan yang Daud miliki? Apa saja pemainnya terampil? Suara yang lain. Terus Daud yang sudah dan menurutkan jahat yang ada padanya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, dari LKPD yang Ibu berikan tadi, ada yang susah tidak? Hah? Tidak. Nah, karena tidak ada yang susah, sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Ibu akan membacakan yang pertama. Siapakah Daud menurut kisah tersebut di atas? Daud adalah seorang anak bungsu dari Isai, seorang gembala domba yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi raja Israel setelah Saul. Ia dikenal sebagai pribadi yang beriman, berani, dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, apa saja keterampilan yang Daud miliki? Pandai bermain kecapi, dalam kurung musik, mahir mengembalakan domba, pemberani dalam melawan binatang buas, seorang prajurit yang gagah perkasa, bijaksana dalam perkataan, beriman teguh kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Daud dipilih dapat menghibur Saul yang sedih dan mengusir roh jahat yang ada padanya? Jawabannya, karena Daud pandai memainkan kecapi dengan penuh penghayatan sehingga musiknya menenangkan hati Saul. Roh Tuhan menyertai Daud sehingga ketika ia bermain kecapi, roh jahat yang mengganggu Saul pergi. Yang keempat, mengapa Daud diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul? Karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan menolak Saul sebagai raja, sehingga kemudian memilih Daud, seorang yang berkenan di hatinya untuk menjadi raja atas Israel. Yang terakhir, berapa lama Daud memimpin Israel sebagai raja? Daud memimpin sebagai raja selama 40 tahun. Oke, karena Ibu sudah menyampaikan kesimpulannya, di sini Ibu akan memberikan latihan untuk kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Anak-anak, Ibu sudah membagikan soal untuk kalian. Jadi Ibu minta kalian kerja sendiri-sendiri ya, jangan lihat punya temannya. Jadi sekarang kalian boleh mengerjakannya.
kerja sendiri ya. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Selesai, Bu Guru ambil ya kita. Belum. Ya, ini. Oke, supaya kita tidak ngantuk, kita berdiri. Ibu Guru mau mengajak kalian bernyanyi lagi. Ayo, silakan berdiri. Kita nyanyi lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi. Yang pertama, Connected. apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi Daud sang pemimpin? Ya. Terima kasih. Yang kedua, apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Ya. Yang ketiga, apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Tidak. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Linda. Kenapa Saul digantikan? Kenapa Saul digantikan? Ada yang tahu jawabannya? Milda bertanya, kenapa Saul digantikan? Sebelum guru menjawab, mungkin ada yang temannya ada yang tahu jawabannya, boleh memberikan jawabannya? Tidak tahu? Bagaimana ya Selin? Tahu tidak? Apa? Tidak memenuhi kehendak Tuhan. Iya, tidak memenuhi kehendak Tuhan karena apa? Dia menyimpang dari ajaran Allah. Karena itu dia digantikan. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa bangsa Israel dibuang? Mengapa bangsa Israel dibuang? Sebelum Bu Guru menjawabnya, apakah ada yang bisa menjawab? Bantu Bu Guru menjawabnya. Mungkin Musa? Menurut Musa apa? Mengapa bangsa Israel di apa tadi?
menyimpang dari Allah. Allah tidak senang orang yang menyembah berhala atau berpaling dari Dia. Nah, kalian juga bisa mencari informasi tentang pelajaran ini melalui bisa dari YouTube atau kalian membuka buku pelajaran lagi ya, baca di Alkitab. Semuanya kalian bisa mencari jawaban itu ada di dalam buku itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita ambil sikap berdoa. Bu Guru minta satu orang untuk memimpin doa penutup ini. Ya, silakan. Berdiri aja. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Putra Daud, Engkaulah Mesias yang menanggapi janji Allah kepada Abraham dan Daud. Allah berkenan kepada Daud dan kepadamu. Ajarilah kami mengapa diri untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, kearifan, kesetiaan, dan hati yang suci, sehingga kami layak menjadi murid-murid-Mu. Dengan demikian, kami menjadi lebih siap menjadi pelayan, sebab Engkaulah Tuhan dan Pentara kami. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan.